Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dynamic programming. Dynamic programming adalah algoritma yang menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara memecahkan masalah menjadi subproblem yang makin kecil. Kemudian menyimpan hasil dari subproblem tersebut untuk menghindari perhitungan yang berulang-ulang. Di sini ada dua cara. Yang pertama ada define and conquer. Pada define and conquer ini, dynamic programming menyelesaikan masalah dengan mengkombinasikan solusi dengan subproblem lainnya. Lalu yang kedua ada DP, reduce computation by. Pada DP, reduce computation by ini, dynamic programming menyelesaikan subproblem dalam bentuk button up, lalu menyimpan storing solusi menjadi subproblem ketika sudah di solver pertama tadi. Lalu ketika sub masalah muncul kembali, maka akan mencari solusinya kembali. Baiklah, terdapat dua properti dalam dynamic programming. Yang pertama ada overlapping subproblem, di mana programming dynamic ini menggabungkan solusi-solusi untuk subproblemnya. Jadi suatu masalah bisa diselesaikan oleh programming dynamic ketika subproblemnya bisa berulang-ulang kali. Jadi kita bisa mengangkatnya dengan dynamic programming. Jika masalahnya tidak berulang-ulang kali, kita bisa menggunakan recursive saja. Lalu dalam programming dynamic, solusi yang dihitung untuk subproblem disimpan dalam tabel, sehingga ini tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu dihitung ulang. Jadi programming dynamic tidak berguna jika masalahnya tidak berulang-ulang, karena tidak ada gunanya kita menyimpan solusi jika tidak diperlukan lagi. Ini sama saja dengan rekursi tadi ya. Jadi kita tidak bisa meng-cut problemnya itu jadi lebih cepat. Misalnya ini contohnya ada binary search yang tidak memiliki masalah berulang-ulang. Jadi kita tidak bisa menggunakan dynamic programming-nya. Yang kedua adalah optimal struktur. Masalah yang diberikan memiliki properti struktur. Optimal jika solusi optimal dari masalah yang diberikan dapat diperoleh dengan menggunakan solusi optimal dari submasalah. Misalnya, masalah jalur terpendek memiliki properti struktur optimal berikut. Jika sebuah simpul X terletak pada jalur terpendek dari simpul sumber U ke simpul tujuan V, maka jalur terpendek dari U ke V adalah kombinasi jalur terpendek dari U ke X dan jalur terpendek dari X ke V. Algoritma jalur terpendek semua pasangan standar seperti Vollard-Warshall, dan algoritma jalur terpendek sumber tunggal untuk tepi berbobot negatif seperti Bellman-Ford. Bellman-Ford adalah contoh khas pemrograman dinamis. Di sisi lain, masalah jalur terpanjang tidak memiliki properti struktur optimal. Di sini dengan jalur terpanjang yang kami maksud adalah jalur sederhana terpanjang atau jalur tanpa siklus antara dua simpul. Ada dua jalur terpanjang dari Q ke T, Q ke R, R ke T, dan Q ke S, S ke T. Tidak seperti jalur terpendek. Jalur terpanjang ini tidak memiliki properti struktur yang optimal. Sebagai contohnya adalah jalur terpanjang Q ke R, R ke T. Bukan merupakan kombinasi jalur panjang Q ke R dan jalur terpanjang dari R ke T, karena jalur terpanjang dari Q ke R adalah Q ke S, S ke T, dan jalur terpanjang dari R ke T adalah R ke S, Q ke S, S ke T. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step pada dynamic programming. Yang pertama itu menentukan ciri solusi yang optimal. Itu kita tentukan dulu seperti apa ciri dari fungsi yang optimal. Yang kedua itu menentukan nilai optimal dari optimal solution.
Itu kita tentukan nilai dari optimal solusi dulu. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal baik memoization dengan chasing atau tabulation. Itu ada dua cara dalam optimal solusi. Yang pertama itu kita menggunakan top down dan bottom up. Yang keempat, membangun solusi optimal dari nilai yang dihitung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai Fibonacci. Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Fibonacci pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo da Pisa, atau yang lebih sering dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Fibonacci juga sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang ekonomi, di mana dapat memprediksi pergerakan harga suatu barang atau produk. Deret Fibonacci didefinisikan secara rekursif atau berulang. Kita dapat mendapatkan barisan Fibonacci dengan rumus Fn sama dengan Fn dikurang 2 ditambah Fn dikurang 1. Di mana dalam beberapa pola, dua bilangan pertama pada barisan Fibonacci bisa dimulai dari F1 dengan nilainya 1, dan F2 dengan nilai 1, atau F0 dengan nilai 0 dan F1 dengan nilai 1. Maka barisan pada bilangan Fibonacci akan berbentuk seperti ini. Sini kita memulai dengan pola F0, yaitu nilainya 0, dan F1 dengan nilainya 1. Untuk mendapatkan nilai pada bilangan ketiga, kita tinggal menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, yaitu 0 ditambah 1, hasilnya 1. Untuk bilangan keempat, kita akan menjumlahkan bilangan pada bilangan kedua dengan bilangan ketiga, yaitu 1 ditambah 1, yang hasilnya adalah 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan nilai Fibonacci menggunakan metode memoization atau top down. Metode ini mirip dengan rekursif dengan adanya sedikit modifikasi yang melihat ke tabel pencarian sebelum solusi komputasi. Di sini saya misalkan kita mencari nilai Fibonacci dari 5. Lalu untuk mencari nilai Fibonacci 5, kita jumlahkan terlebih dahulu nilai Fibonacci 4 dan nilai Fibonacci 3. Lalu untuk mencari nilai Fibonacci 4, kita jumlahkan terlebih dahulu nilai Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Karena sebelumnya nilai Fibonacci 3 sudah dicari, kemudian saat menemukan nilai Fibonacci 3 itu terlebih dahulu melihat ke tabel lookup. Jika ada, itu nilainya tinggal diambil, dan jika belum ada, maka nilainya baru akan kita cari. Lalu untuk contoh codingannya, di sini ada if n kecil sama dengan 1. Jika nilai yang kita inputkan kecil sama dengan 1, maka nilai Fibonacci-nya adalah angka inputan itu sendiri. Kemudian ini ada rumusnya. Lalu kita return lookup n. Lalu ketika kita jalankan, kita ingin mencari nilai Fibonacci 7, maka dapat hasilnya 13. Itu dia penjelasan tentang memoization atau top down. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari tabulation atau button up. Di sini kita bisa langsung kita hitung dulu Fibonacci 0-nya berapa dan Fibonacci 1-nya berapa. Setelah dapat berapa, disimpan dalam array. Sudah tersimpan, maka kita bisa menghitung Fibonacci 2-nya. Dapat Fibonacci 2, simpan, lalu simpan dalam array lagi. Kemudian Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1, dapat Fibonacci 3, simpan dalam array. Terus Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2, dapat Fibonacci 4, simpan dalam array. Lalu Fibonacci 4 tambah Fibonacci 3, dapat Fibonacci 5, simpan dalam array. Baru kita returnkan Fibonacci 5-nya itu berapa nilainya. Langsung aja kita ke codingannya. Sini pada array kita deklarasikan semuanya itu 0, termasuk indeksnya itu 0, indeks ke 0. Nah, indeks satunya itu kita set jadi 1. Karena urutan pertama dan kedua itu harus 0 dan 1. Terus baru bisa kita hitung satu persatu, dimulai dari 2 sampai n tambah 1, dimana F2 itu adalah Fibonacci 2 itu adalah Fibonacci 1, yang mana Fibonacci 1-nya itu kita udah set duluan tadi jadi 1. Terus ditambah Fibonacci 0,
dari kita set juga jadi 0, maka Fibonacci 2 yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1. Kita hitung terus sampai seterusnya. Terus kita coba tes, masukkan angkanya 9, maka hasil Fibonacci-nya itu 34. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus multi-stage graph problem. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menekan graph. Graph yang digunakan adalah graph yang berbobot, yaitu graph yang dimana setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Dalam kasus ini, bobot yang dimaksud berupa jarak dan waktu kemacetan yang terjadi. Pencarian lintasan terpendek sangat berguna untuk menentukan jalan tersingkat untuk menuju suatu tempat, sehingga kita dapat sampai tepat waktu menuju tempat tujuan. Berdasarkan hasil analisis bobot yang berbeda, menunjukkan bahwa semakin banyak bobot yang diberikan, maka semakin akurat pula data yang dihasilkan, sehingga menghasilkan waktu yang efisien untuk dapat memudahkan dalam menjelaskan permasalahan mencari lintasan terpendek. Dapat kita lihat contoh berikut. Di sini terdapat contoh di mana Joy tinggal di New York dan akan pergi ke LA. Dia berencana menginap di rumah temannya dalam perjalanan tersebut. Joy mempunyai teman yang berada di Columbus, Nashville, Louisville, Kansas, Omaha, Dallas, Denver, dan San Antonio. Joy tahu setelah 1 hari perjalanan dia akan mencapai Columbus, Nashville, Louisville, dan setelah 2 hari perjalanan dia akan mencapai Kansas, Omaha, Dallas. Lalu setelah 3 hari perjalanan Joy akan sampai di Denver, San Antonio. Setelah 4 hari perjalanan lalu Joy akan sampai di LA. Untuk meminimalkan jarak, kemana Joy harus menginap setiap malam dalam perjalanannya? Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas bahasan dari soal yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai Joe yang tinggal pada New York. Dia akan pergi ke Los Angeles. Nah, si Joe ini dia melewati beberapa kota dalam 4 hari. Nah, kita disuruh mencari jarak mana yang paling minimum yang bagusnya Joe itu lalui. Oke. Di sini kami ada mengambil contohnya ini dari jurnal. Nah, di sini jurnalnya itu sudah ada menunjukkan kesimpulannya, jarak-jarak terpendeknya itu kalau pada hari pertama si Joe akan memilih ke Columbus karena jaraknya 550. Lalu di hari kedua dia akan memilih ke Kansas. Jadi dari New York, Columbus ke Kansas, jadi 550 ditambah 680, jaraknya akan menjadi 1230. Lalu pada hari keempat, si Joe akan memilih antara Denver atau San Antonio. Di sini pada hari ketiga, si Joe memilih ke Denver. Lalu bertambah lagi jaraknya 610, totalnya menjadi 1840. Nah, pada hari terakhir, rute terakhir hanya ada dari Denver ke LA, yaitu jaraknya 1030. Lalu total akhirnya yang optimum adalah 2870. Nah, untuk data lengkapnya di sini ada. Nah, di sini ada kami ambil dari jurnalnya itu. Di sini pada hari pertama tentunya cost yang paling rendah adalah 550. Karena di sini membahas adalah jarak terpendeknya. Lalu yang cost ini adalah bobotnya dan Columbus dan nama-nama kota ini adalah tempat-tempatnya. Lalu setelah Joe memilih Columbus karena jaraknya rendah,
Di sini ada lagi di stage ketiga. Dia ada pilihan mau ke Kansas, Omaha, sama Dallas. Nah, di Nashville juga bisa nih ke 3 kota ini sama Louisville. Di sini pada hari ketiga yang jaraknya terpendek adalah yang Kansas. Lalu dari New York ke Columbus lalu ke Kansas. Di sini jaraknya 1230. Nah, di sini program itu dia akan mencari keseluruhan jarak-jaraknya. Jadi misalnya dari New York ke Nashville, intinya dia sampai akhirnya ke LA. Lalu program itu akan mencari, lalu dia akan membandingkan mana yang jaraknya paling rendah. Di sini kita perhatikan lagi. Di sini dia paling rendah adalah yang 1230. Nah, lalu di sini pada stage keempat, di sini dia kesimpulannya dia akan memilih ke Denver. Dari New York, Columbus, Kansas, lalu ke Denver. Cost-nya itulah 1840. Lalu di sini kita bisa lihat nih, yang paling rendah masih ada lagi nih. Dari SA, New York, Nashville, yang 1030, Nashville, lalu ke Dallas, lalu ke SA. Nah, kenapa tidak dipilih yang 1830 ini? Karena di SA ini masih ada opsinya lagi untuk LA. Nah, jaraknya itu adalah 1350. Kalau dibandingkan dengan kita memilih Denver, dari Denver ke LA hanya 1030. Maka pada stage kelima, yang optimum adalah kita akan memulai dari New York, Columbus, Kansas, Denver, lalu terakhir ke LA. Nah, jadi dapat jarak optimum yang diperoleh adalah 2470. Nah, untuk contoh yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kedua yang diambil dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Transportasi Pengangkutan Sampah di Kota Medan menggunakan Dynamic Programming. Algoritma Dynamic Programming yang digunakan untuk menentukan rute optimal dalam pengangkutan sampah di Kota Medan. Pengumpulan sampah dilakukan pada pagi atau siang hari, tetapi untuk tempat-tempat tertentu seperti pasar, biasanya pengumpulan sampah dilakukan pada malam hari. Ritasi pengangkutan sampah kegiatan komersial selain pasar tradisional adalah 2 kali sehari dan pasar tradisional 1 kali sehari. Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah pasar yang ada di Kota Medan menggunakan sistem pengumpulan komunal langsung. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan jenis Amro Truck Container karena cocok untuk lokasi pasar yang jumlah timbunan sampahnya banyak. Penelitian ini membandingkan total jarak tempuh untuk 2 kendaraan, 3 kendaraan, dan 6 kendaraan dengan jumlah sampel depo atau pasar tradisional berjumlah 6 yang berada di Kota Medan. Total jarak tempuh 1 kendaraan untuk mengangkut sampah setiap rute pengangkutan adalah dengan menjumlahkan panjang setiap rute dari pool. Pool ini sendiri berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, lalu menuju depo atau pasar tradisional, lalu ke TPA atau tempat pembuangan akhir, lalu kembali ke pool. Perhitungan total jarak tempuh per hari untuk 6 kendaraan dapat dilihat pada tabel pertama. Di tabel pertama ini kita bisa lihat kendaraan pertama mengambil sampah di pusat pasar dengan total jarak yang ditempuh yaitu 50,4 km. Lalu kendaraan kedua mengambil sampah di Pasar Sukaramai dengan jarak yang ditempuh yaitu 54,9 km, dan begitu juga kendaraan-kendaraan lainnya. Jika kita total, maka total jaraknya yaitu 297,5 km. Lalu pada tabel kedua, di sini kita bisa lihat kita hanya menggunakan 3 kendaraan. Kendaraan pertama melalui rute yaitu dari pool ke pasar Kampung Lalang, lalu ke TPA, lalu ke pusat pasar, lalu ke TPA dan balik lagi ke pool. Total jarak yang ditempuh yaitu 79,2 km. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Jika kita total maka hasilnya yaitu 259,2. Lalu
pada tabel ketiga, di sini kita bisa lihat kita hanya menggunakan 2 kendaraan. Rute yang dilalui kendaraan pertama yaitu dari Pul menuju Pasar Kampung Lalang, lalu ke TPA, lalu ke Pasar Petisah, lalu ke TPA, dan lalu ke Pasar Sukaramai, ke TPA, dan kembali ke Pul. Total jarak yang ditempuh yaitu 119,2 km. Jika kita total maka hasilnya yaitu 246,2 km. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, di sini setelah kita melihat tabel 1, 2, dan 3, maka tahap berikutnya kita perlu menghitung kebutuhan bahan bakar per harinya dan biaya yang diperlukan. Adapun jenis dari kendaraan truk ini yaitu menggunakan jenis on-road truk container, yang mana menggunakan bahan bakar berupa solar yang bersubsidi, yang mana harga per liternya yaitu senilai Rp5.150 per Januari 2020. Adapun jarak tempuh untuk per liternya adalah sejauh 1,89 km, atau kebutuhan bahan bakarnya untuk menempuh 1 km adalah 0,53 liter. Ini bersumber dari Yunita dan Ali 2014. Nah, untuk mencari kebutuhan biaya, maka kita perlu mengalihkan antara jarak tempuh total per hari dengan bensin per kilometernya dan juga mengalihkan dengan harga per liternya. Nah, pada tabel 4 ini dapat kita lihat kebutuhan biaya dari jumlah kendaraan yang berbeda. Dengan menggunakan 6 kendaraan, itu menghabiskan BBM 157,675 liter dengan biayanya Rp812.026. Dengan menggunakan 3 kendaraan, itu menghabiskan BBM 137,376 dengan biayanya Rp707.486. Dan dengan menggunakan 2 kendaraan, maka total BBM yang digunakan yaitu 130,486 liter dengan biayanya Rp672.002. Nah, dari tabel 4 ini dapat kita lihat bahwasanya dengan menggunakan 2 kendaraan itu lebih murah dibandingkan dengan pola dan jumlah kendaraan lainnya, yaitu dengan harga Rp672.002. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu pertama, yang mana algoritma dynamic programming ini bertujuan untuk menentukan rute tercepat dengan menggunakan sampel 6 pasar tradisional yang ada di Kota Medan, yang mana menggunakan truk berjenis on-road truk container. Nah, yang kedua, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu bahwasanya dengan menggunakan 2 jumlah kendaraan itu lebih murah dibandingkan dengan menggunakan 3 kendaraan dan 6 kendaraan. Sekian hasil dari diskusi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.